Kemudian selanjutnya kita juga perlu mengetahui tentang azimut atau dial. Yang tadi kita bicarakan yaitu angka-angka sudut pada kompas. Azimut adalah sudut kompas, atau banyak juga orang mengatakan kalau itu dial. Kemudian kita juga harus mengetahui sudut balik atau yang lebih lazim disebut back azimut atau titik kembali. Nah, fungsi dari titik kembali ini adalah setelah kita membidik ke salah satu tempat, karena rata-rata kita berjalan di sebuah hutan atau mungkin ladang-ladang dan di sana tidak ada jalan yang pasti, bisa jadi kita tidak menemukan nanti jalan arah pulang, maka dibutuhkan yaitu back azimut atau sudut balik. Sudut balik ini adalah kebalikan atau arah berbalik yang berbelakangan dengan sudut kompas yang kita bidik ke arah depan. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara jika sudut bidik kita lebih besar dari 180 derajat, maka sudut kita harus dikurangi dengan 180. Hasilnya yaitu sudut balik. Dan jika sudut bidik kita lebih kecil dari 180 derajat, maka sudut kita harus ditambah dengan 180. Yang mana nanti akan kita temukan yaitu sudut baliknya. Jadi apabila lebih besar seperti 190, 200 atau 270, berarti lebih besar dari 180, maka harus kita kurangi untuk mencari sudut baliknya dengan 180. Atau mungkin saja lebih kecil dari 180, mungkin saja 159, 45 atau 30 derajat, berarti kurang dari 180. Maka untuk mencari sudut baliknya adalah ditambah dengan 180. Nah, tujuannya adalah untuk pengecekan apakah kita masih berada pada lintasan yang tepat, atau untuk pengujian apakah kita masih berada pada jalur dalam perjalanan kita. Kemudian apa yang kita butuhkan dalam perjalanan penjelajahan untuk mengisi sebuah peta-pita? Yang pertama adalah orang yang membidikkan kompas. Yang kedua adalah ajir, orang yang memperhatikan perjalanan. Bisa saja nanti sebuah perjalanan dia masih dalam satu garis lurus, tetapi tidak terlihat ujung jalan tersebut karena mungkin ada pohon kayu yang menghalangi, atau bisa saja ada jalan itu mendaki sehingga sudut jalan yang berikutnya tidak terlihat dari tempat kita membidikkan kompas. Maka si ajir akan berlari ke tempat itu dan memastikan kalau jalan tersebut tidak berbelok atau masih lurus dalam satu bidikan. Maka tugas si pembidik adalah hanya satu kali, yaitu membidik ke arah si ajir berdiri pada pertengahan jalan. Artinya, sudut itu pada jalan selanjutnya masih sama pada sudut bidik yang kita lihat pada awal perjalanan. Yang kedua adalah orang yang mencatat. Orang yang mencatat antara sudut bidik, sasaran bidik, kemudian langkah, ada waktu. Nanti akan kita lihat pada kolom-kolom dalam kolom laporan 5 kolom atau peta-pita. Apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan peta-pita tersebut. Nah, ini adalah seorang pencatat. Ya, biasanya mereka menggunakan kertas multiform atau kertas yang berkelanjutan, sehingga apabila perjalanan kita panjang, kita membuatnya tidak menyambung-nyambung. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ada petugas atau seseorang anggota regu yang bertugas mencatat langkah dalam perjalanan dari setiap bidikan demi bidikan. Karena dalam satu bidikan atau dalam satu belokan yang mengganti bidikan berikutnya harus dihitung langkahnya yang nanti akan diaplikasikan sebagai jarak dalam pembuatan peta perjalanan. Nah, dari langkah inilah yang terhitung dan terukur, kita bisa mengetahui berapa jauh kita melakukan sebuah perjalanan dalam penjelajahan tersebut. Berikut akan kita lihat apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara pengisian laporan 5 kolom
atau peta-pita dengan menggunakan kompas dan data-data yang kita butuhkan. Berikut kita lihat. Nah, berikut ini kita akan memvisualisasikan sebuah arena yang sedang dipakai oleh anggota pramuka penggalang yang sedang mengikuti kegiatan penjelajahan. Pada lokasi ini kita bisa melihat sebagai contoh arah dan tempat yang akan dipergunakan untuk penjelajahan itu sendiri. Biasanya seperti yang kita bicarakan di awal, bahwa panitia biasanya memberikan surat perjalanan dalam bentuk sandi atau bahasa campuran antara sandi dan bahasa Indonesia. Contoh perjalanan di sini akan kita lihat bahwa dalam perjalanan ini akan kita kondisikan beberapa titik yang memerintah peserta atau meminta peserta untuk melakukan perjalanan ke arah yang dimau oleh panitia maupun oleh kakak pembinanya. Contoh di sini kita akan ikuti beberapa titik bahwa ini adalah titik start awal untuk sebuah perjalanan penjelajahan ini. Dari titik A, berjalanlah adik-adik menuju ke persawahan di depanmu, bapaknya, dengan menuju ke arah pinggiran bukit. Nah, berarti yang dimaksud dalam surat perjalanan itu adalah di sini, titik B. Atau bisa saja dalam surat perjalanan itu juri maupun pembina mengatakan sudut yang ditentukan. Umpamanya berjalanlah adik-adik ke arah 90 atau 80 derajat dari titik start ini. Maka si pemegang kompas akan mengarahkan kompasnya menuju ke arah yang disebutkan pada surat perjalanan itu. Nah, kita bisa lihat dan kita bisa sambung-sambung nanti bahwa perjalanan ini akan terbentuk sebuah peta. Kita contohkan. Kita umpamakan tadi seperti perintah yang telah dilakukan dalam surat perjalanan bahwa berjalan menuju pinggiran bukit yang ada di depan dengan sudut tertentu. Nah, kita bisa lihat, kita taruh di sini sebuah pancang ya untuk menandakan titik-titik yang akan dilalui. Kemudian perintahnya biasanya ikutilah jalan setapak yang di pinggir bukit ini menuju ke arah barat barangkali, atau apa saja sudut barangkali yang diperintahkan, atau dengan mengikuti tanda-tanda jejak yang ada di jalan. Umpamanya seperti itu. Maka adik-adik peserta penjelajahan akan mengikuti jalan setapak ini sampai ada tanda-tanda berikutnya. Bisa saja di sini dibuat oleh pembina maupun juri ada tanda panah menuju ke arah atas bukit sini, karena di sini ada jalan setapak naik. Nah, maka kita bantu dengan menggunakan pancang ini atau tiang yang disebut juga dengan ajir, ya. Dan biasanya coba kita zoom di sini. Nah, seperti ini kira-kira dari titik berikutnya. Nah, pada kasus ini kita lihat bahwa dari titik B ini menuju ke titik C, di sini ada belokan kecil, tanggung sekali dan dekat jaraknya. Karena dia berubah sudut, pada awalnya dia berubah sudut ini, dan akhirnya menuju ke sudut lurus di depannya. Nah, yang kita bicarakan di depan adalah tugas seorang ajir. Contoh di sini kita taruh alat pembantu. Kalau kita tarik garis di sini sekarang, demikian, dan kita hubungkan sampai sini, garis ini menunjukkan bahwa sudutnya berubah. Ada dua kemungkinan. Kita dapat saja membuatnya dengan dua bidikan pendek, tergantung nanti skala yang akan kita buat pada peta. Kalau seandainya tidak memungkinkan, berarti titik ini bisa saja kita hilangkan. Karena toh akhirnya jalan ini akan bertemu lurus, ya, secara garis lurus akan bertemu kembali pada titik di depannya. Nah, itulah guna ajir nanti memastikan pada titik ini bahwa bidikan itu akan tetap lurus ke depan atau tidak. Nah, demikian. Sampai di situ kita lanjutkan, berarti titik ini kita sepakati untuk tidak kita pakai pembidikan berikutnya.
Berikutnya akan kita lihat bahwa kita umpamakan perjalanannya akan sampai di puncak bukit ini. Maka di sini kita beri tanda dengan tiang berikutnya. Seperti ini. Ya, kita lihat lebih jauh. Nah, karena di sini terlihat ada batas jalan, mungkin saja di sini ada tanda jejak berikutnya yang mengarahkan adik-adik peserta menuju ke sawah untuk mengikuti pematang ini dan sampai pada rumpun bambu yang ada di seberang. Demikian. Terserah nanti bagaimana caranya pembina atau juri memberikan isyarat bahwa adik-adik harus melakukan perjalanan dengan mengikuti pematang sawah menuju ke titik ini. Karena kita sudah mendapatkan titik di depannya kira-kira, maka kita bisa beri tambah satu lagi tanda tiang di sini, itu sebagai tempat yang akan kita lalui dalam perjalanan itu. Demikian. Kemudian berikutnya kita bisa melihat bahwa mungkin saja seorang pembina akan mengarahkan adik-adik peserta menuju ke sini. Ya, supaya kita bisa nanti mengira-gira seperti apa perjalanan ini nanti. Nah, kita umpamakan kita taruh di sini sebuah tiang juga. Begitu kira-kira. Kemudian kita lanjutkan perjalanannya menuju ke titik berikut ini. Kemudian pembina meminta kita berjalan di pematang sawah yang ada saungnya di sini, ada pondok sawah barangkali di dekat sawah kering atau apa penjajah, atau dekat ladang penduduk barangkali dengan mengikuti jalan setapak. Nah, kira-kira di balik pohon kelapa ini titiknya sebenarnya, tapi supaya untuk memudahkan kita beri di depan sini saja titiknya. Kemudian nanti akan diarahkan oleh panitia menuju pematang yang ada dari balik pohon ini menuju ke pinggir rumah penduduk yang ada di sini. Kita kembali beri tanda. Begitu. Kemudian tanda berikutnya, berjalanlah adik-adik ke arah belakang rumah barangkali atau dapurnya. Kemudian lanjutkan ke arah perbukitan itu. Nah, di sini ada titik selanjutnya. Begitu. Kemudian kita lihat lagi perjalanan ini diminta untuk menuju kembali ke arah sawah yang ada di sisi berikutnya. Kemudian untuk mengakhiri perjalanan ini bisa saja panitia mengarahkan jalannya kemari. Ya, ke sebuah pondok di tengah sawah gitu dengan arah yang sudah diberitahu atau bisa saja dengan menggunakan tanda-tanda jejak. Kemudian yang jelas dari titik ini peserta akan diminta oleh juri kemudian berjalanlah adik-adik menuju ke postar kembali katanya. Artinya kita akan sampai pada titik tujuan akhir atau finish demikian. Nah, dari perjalanan kita tadi kita dapat melihat di sini ada titik-titik yang tersambung dari area yang sudah kita lalui dalam perjalanan tersebut. Dari diorama atau contoh yang kita perlihatkan dari titik-titik perjalanan ini, kita akan memasukkan data ini ke dalam peta pita atau laporan 5 kolom yang menjadi tugas akhir dari sebuah perjalanan penjelajahan pada hari tersebut.